Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial, tokoh masyarakat Haji Nawawi Shahim. Pripun kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan dulu? Ya, saya Haji Nawawi Shahim, tokoh masyarakat Cilegon. Saya anggota Dewan pertama berdirinya Kota Cilegon 1999, 2004, 2004 sampai 2009, 2 periode di DPR Cilegon. Wih, luar biasa. Dan juga pernah jadi anggota komisaris di Krakatau Steel Group. Penggiat budaya juga, Ya, seni budaya di Kota Cilegon. Alhamdulillah, semenjak masih studi di Bandung, saya sudah aktif mengembangkan budaya di kalangan keluarga mahasiswa Banten di Jawa Barat. Jawa Barat, bahkan sampai sekarang luar biasa sih konsistensinya. Apalagi di kalangan masyarakat Cilegon ada pasti deh nama Haji Nawawi Shahim ini banyak dikenal oleh masyarakat. Makanya nih pengen ngobrol-ngobrol lah sebagai tokoh masyarakat Cilegon, tentu mengetahui sejarah Cilegon lebih detail ya, karena kemarin-kemarin Cilegon di Twitter jadi trending topik Pak Haji. Ini Biar kan lebih terkenal Cilegon, karena kayaknya Cilegon itu sulit banget bisa trending di Twitter. Ternyata kemarin trending. Luar biasa. Luar biasa. Nah inilah pengen nanya nih, Kota Cilegon dikenal juga sebagai kota santri, kemudian kota industri, kota baja ya. Sampai kemudian sekarang ada problem apa ya, bisa dikatakan sengketa perizinan tempat ibadah yang belum selesai juga ya. Gimana nih Pak Haji, untuk Cilegon masa lalu sampai sekarang ini kayak gimana gambaran? Mungkin bisa kita sebagai anak muda ya pengen tahu sebenarnya identitas Cilegon itu seperti apa melalui sejarah. Ya. Memang Cilegon itu unik Pak. Jadi dari awalnya sebelum ada Islam dilakukan oleh para Sunan, Wali Songo, Cilegon sudah Islam duluan di abad 13. Lebih awal. Masih negeri Jawawut, belum Jawa. Belum itu. Ya sudah bahkan pesantren tertua pertama Nusantara itu adanya juga di Cilegon. Syekh Israil itu ya yang ada di Gunung Santri itu adalah cikal bakal ahli fikih siasah untuk menata tatanan Kesultanan Islam dan kerajaan Islam di negeri Jawawut ini. Belum Jawa, Jawawut masih. Berarti kerajaan Banten belum ada kesultanan? Belum ada, masih jauh itu. Masih jauh. Ya. Di abad 13, kesultanan itu kan abad 16. Terus geser lagi ke sini ada peristiwa Geger Cilegon. Ya, Geger Cilegon itu karena memang saat itu Kesultanan Banten sudah porak-poranda, kesultanan sudah dihapuskan. Masyarakat Cilegon saat itu ada peristiwa ya, sudah dari alam tidak mendukung karena sudah setelah terjadi Krakatau meletus 1883, sehingga pertanian ya bercocok tanam dan segala sesuatunya kurang menguntungkan saat itu. Nah, pada saat itu juga pajak dinaikkan sama penjajah, sama Belanda sewaktu itu, oleh Belanda. Pas kebetulan juga kegiatan keagamaan dibatasi, bahkan dilarang. Yang pertama peristiwa di tahun 1888, ya. Itu pemerintahan Belanda yang di Cilegon itu karena berdekatan dengan menara masjid, sehingga pada saat istrinya mungkin kurang sehat saat itu, atau memang itu alasan saja, sehingga dibatasi itu yang namanya azan tidak boleh menggunakan naik ke atas menara. Saat itu kan belum ada speaker. Nah, tarhim tidak boleh, azan tidak boleh, ya zikiran juga tidak boleh. Ya akhirnya masyarakat itu ya melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan inilah yang awalnya itu digagas di Saudi di sana. Karena kebanyakan santrinya Syekh Nawel Bantani yang bergerak itu. Maka pada tahun 1888 terjadilah perang Nusantara terbesar. Geger Cilegon. Geger Cilegon namanya itu. Jadi
Di situ itu perlawanan 100% Belanda tidak ada yang selamat. Sampai anak kecil pun dihabiskan. Sampai juga Belanda hitam, ya. Belanda hitam itu ya orang pribumi yang bekerja di situ habis semua, tidak ada itu yang selamat satupun. Itu. Nah, sampai juga artinya saat itu Belanda kalah, akhirnya ada bantuan dari Batavia. Kalau yang dari Banten sudah habis semua. Habis semua saat perang Geger Cilegon ini yang dipimpin oleh Ki Wasit. Nah, itulah sebagai embrio di Cilegon sebagai kota santri. Kota santri. Ya, banyak saat perang begitu, ulama kita yang ditembak, ulama kita yang digantung, yang dibunuh, yang diasingkan, ratusan. Yang dibuang ke Manado, ke Pulau Rote, ke Pulau Bandaira, banyaklah semua, ke Padang segala macam dibuang. Jadi itulah yang menandakan Cilegon berlakunya kota santri itu di tahun 1888. Yeah. Jangan main-main dengan para santri di Cilegon. Pasti kalau menyinggung soal akidah, mereka sudah tidak pikir panjang. Ziyad fisabilillah. Nah, itu. Dan saat itu juga berkembang di Cilegon ini juga pesantren modern pertama Nusantara juga ada di Banten, Al-Heriah itu. Di Citangkil. Di Citangkil lama ya. Citangkil lama yang digusur oleh Krakatau Steel, adanya kawasan industri sekarang. Itu Ki Samun itu alumni Al-Azhar pertama se-Asia. Se-Asia mendirikan ya sekolah Al-Heriah, ya, sekolah Islam modern pertama, itu masih afiliasi daripada Al-Azhar dari Mesir, sehingga banyak di Nusantara ini, ya alumni Al-Heriah ini berkiprah, baik dalam perjuangan. Sepertinya juga ada santri Al-Heriah juga, yang Kiai Fatah Hasan, anggota BPUPKI, anggota Kestuante itu juga alumni Al-Azhar, dari Al-Heriah ke Al-Azhar. Orang Bojonegara. Kakak beradik. Yang satu lagi Profesor Ghazali Hasan. Profesor Ghazali Hasan itu orang Asia satu-satunya yang paham bahasa Ibrani. Tidak ada yang lain dari Cilegon itu. Terus lambat laun akhirnya ada industri di kita ini. Di tahun? Tahun resettlement 59 itu saat itu ya pelakunya ya orang tua saya itu Kiai Said. Nah, yang pada tahun 59 kalau tidak salah itu cerita ke saya, April tahun 59 dipanggil ke Istana Negara. Ya kira-kira begini nih, Pak Kiai, dulu kita sama berjuang. Kebetulan orang tua saya lebih lebih senior daripada di usianya lebih. Kita sama-sama berjuang dulunya kan. Pak Kiai, negara itu dulu kita berjuang, negara kita sudah maju. Alhamdulillah. Negara kita harus maju, ya harus gitu. Ya, harus. Buat apa kita berjuang dulu setelah merdeka kalau negara kita maju? Nah, pertanyaan ketiga, tapi Pak Kiai, kampungnya Pak Kiai, pesantren Pak Kiai harus pindah. Ya tidak masalah. Yang penting demi generasi bangsa ini maju, kami rela pesantren dipindahkan, masyarakat juga direlokasi. Padahal itu pesantren, ya sudah tahunan, ratusan tahun turun-temurun itu kan, rela dipindahkan. Terus juga banyak makam-makam yang dikeramatkan dia pindah, nggak jadi masalah. Banyak tempat-tempat bersyarah, masjid apa segala macam di Indonesia saat itu. Bahkan tatanan masyarakat yang sudah segitu Madinah masyarakatnya, sudah nyaman lingkungannya, dipindahkan dengan tatanan yang pasti rusak dong kalau pindah. Iya. Kan itu. Apalagi Cilegon di masa lalu itu kan dekat dengan pesisir. Iya. Jadi tempatnya strategis banget ya. Strategis. Dekat pesisir, banyak persawahan, perbukitan, bukan lengkap sih sebenarnya. Lengkap. Dan gerbang Jawa Sumatera. Iya. Bang, kalau mau menghancurkan Sumatera, ditutup Cilegonnya, meraknya sudah selesai saat itu. Sudah tidak ada lagi jalan buat ke Sumatera. Nah itu. Tapi alangkah orang tua kita terlalu bijak, kurang segimana berkorban untuk negara. Sampai itu tahun 59, tahun 60 itu baru pindah, itu hanya 4 kampung yang pertama itu. Yang pertama itu ada Bebulak Etan, Bebulak Kulon, Kubang Wulu, sama satu lagi Ramanuju. Kebon Dalam ya? Iya, yang Kebon Dalam. Itu dengan harga yang luar biasa, rendah banget. Saat itu harga bangunan bukan harga tanah, harga bangunan saat itu diukur
dengan harga satu bungkus rokok gentong 15 perak tahun 60 itu. 15 perak. 15 perak. Ya, tidak ada rumah yang dipindahkan itu jadi seperti semula. Masih ada di kampung saya, semua masih bata mentah semua. Jadi luar biasa pengorbanan orang-orang tua kita dulu ya, tokoh-tokoh kita dulu. Ikhlas seperti itu. Masyarakatnya nurut, tidak ada gejolak. Nurut saat itu, padahal ganti rugi, bukan ganti untung. Karena dari pemukiman yang lama dipindahkan lagi, rumahnya nggak jadi. Nggak cukup malah. Nggak cukup. Tidak ada rumah itu yang sudah pakai pintu, tidak ada, pakai gedek semua ditutup itu. Belum. Sehingga waktu itu berdirilah pabrik baja Trikora. Trikora pertama ya? Trikora pertama. Yang kerjanya bukan orang Cilegon lagi. Nah harusnya pemerintah saat itu mendidik dulu orang Cilegon. Masalahnya ada sekolah STM dulu lah. Nah, atau sekolah lanjutan atas yang lainnya. Ini kan masih Anawiyah Aliyah. Dan kebetulan industri, teknik. Ya orang kita belum ada yang... Tapi legowo orang tua kita. Tidak ada demonstrasi. Tidak ada orang kita yang bekerja di situ. Jadi kita itu kayak seolah-olah dijajah dulu itu. Nggak ada berlawan, nggak ada protes, tidak ada. Wong tujuan untuk memajukan negara. Sehingga pada tahun 70, ya 72, 74 itu perluasan. Karena tadi itu pabrik baja Trikora ini pas pembangunan terhalang dengan peristiwa Gestapo. Soekarno itu kan, jadi ya, pergantian lah PKI saat itu muncul sehingga negara lagi kacau balau. Ya akhirnya diteruskan begitu tahun 70 Presiden Soeharto menjadi Krakatau Steel. Sekarang, tapi sekarang dipindahkan itu puluhan kampung dengan madrasah besarnya Al-Heriyah saat itu. Kurang segimana, hampir se-Indonesia itu pada nyantri di Al-Heriyah saat itu. Porak-poranda akhirnya. Sekolah, pesantren, ya tempat-tempat ritual yang lain semua hilang semua hangus untuk Krakatau Steel. Nah, dibangunlah Krakatau Steel dan itu pun juga masyarakat kita tidak banyak menuntut. Karena apa? Sebagian kecil loh yang kerja di Krakatau Steel juga. Kalau dulu belum ada sama sekali. Tahun itu waktu apa Trikora itu tidak ada. Karena mungkin kemampuan juga. Iya, cuman perlu diingat. Ya, ini Pak Rama, bahwa orang tua kita itu dulu mengikhlaskan tanahnya itu untuk apa kemajuan negara. Karena industri itu kan cari uang buat negara. Iya. Ya. Nah, untuk membiayai negara itu dari industri. Ikhlas mereka pindah untuk kemajuan negara. Orang tua kita, para kiai, ya, para ulama, para ustadz dulu, santri-santri, nggak jadi masalah lah. Insya Allah mudah-mudahan ke depan barokah. Cuma menitipkan saja satu, asal satu, boleh kami ini dipindahkan, boleh ada pabrik di sini, ini pabrik negara itu kan BUMN, Krakatau Steel. Asal jangan ada tempat ibadah di luar umat Islam di sini. Sudah waktu itu sana saja, di Serang saja, di ibu kota kabupaten. Nah, itu kan waktu tahun 59 juga masih Pak Masudi waktu itu kan gubernur Jawa Baratnya. Karena dulu juga panitia segala macam kantornya di pesantren orang tua saya waktu tahun itu. Dan Cilegon masih jadi Kabupaten Serang? Masih Kabupaten Serang. Masih Kabupaten Serang. Maka di tahun 70 itu Bupati mengeluarkan SK. Nah, perjanjian ini selagi ada KS jangan berdiri karena mengizinkan untuk pabrik negara tidak boleh ada tempat ibadah di luar umat Islam. Ya kalau KS masih ada, ya jangan berdiri. Legowo loh, kurang segimana untuk majuna negara ini. Orang tua kita berkorban seperti itu. Padahal anak cucunya tidak ada yang kerja di situ. Luar biasa loh. Permohonannya satu, cuma itu saja. Ya, kami berikan tanah kami untuk negara kami itu tidak masalah diganti rugi. Asal persoalannya satu. Bukan masalah kami harus kerja di situ. Insya Allah barokah anak-anak kita juga nggak kelaparan. Ya alhamdulillah juga. Karena orang hidup tidak tergantung pada industri saat itu. Nah, salah satu perjanjian itu kan tidak ada tempat ibadah selain umat Islam. Tapi untuk fasilitas ke Serang terpenuhi juga kan dari kalau nggak salah dari KS dulu ada dari Krakatau Steel. Karena perjanjian dari Krakatau Steel dengan masyarakat kami, industri ya, dengan masyarakat gitu.
sehingga dituangkan dalam SK Bupati. Iya. Kesepakatan adanya industri itu. Kalau dulu ini saya dapat cerita, bener gak sih kalau dulu ya kalau mau ke tempat ibadah yang ada di Serang, PTKS itu memberikan fasilitas bis. Iya, saya tahu itu. Biasa ngumpulnya di Sumampit, Nah, itu. Simpang 3, kan? Artinya kan sebenarnya ya terpenuhi juga gitu fasilitas untuk beribadah gitu. Terpenuhi. Pak. Terpenuhi. Ya di dalam juga perusahaan juga ada, walaupun sekarang banyak di luar Krakatau Steel juga kan ada kegiatan-kegiatan sosial yang dibiayai oleh perusahaan kan. Iya. CSR kan ada. Apa susahnya kan gitu. Dan menjaga marwah damainya Cilegon, kondusifnya Cilegon. Ya, tadi itu. Wong Cilegon sudah mengikhlaskan tanahnya untuk industri, dan orang pendatang itu kerja di sini, berbisnis di sini, ya harus menghargai lah. Kultur Madinah kan harus seperti itu. Ya, kaum muhajirin datang dihormati sama kaum ansor, kan selesai saling menghormati di situ. Toh dia tidak ada neneknya, kakeknya, buyutnya ada di Cilegon, mereka bebas usaha di sini, berapa kerja di sini. Tidak kami usik persoalan itu. Tidak ada usik. Belum pernah orang mau melakukan kegiatan ibadat di luar umat kami, umat Islam, yang dilemparin. Iya. Atau yang lainnya tidak ada di Cilegon itu. Sangat. Wong kami juga diajar kali kecil. Toleransi itu bukan intoleran. Saya dari kecil sudah diajarkan ngeramal. Kebetulan orang tua saya dulu hidupnya juga lama, kesepuan tertua waktu itu. Jadi kalau bulan puasa ada tamu itu ditanya, antum muslim bukan? Bukan. Dibikinkan kopi siang-siang di rumah saya, ngerokok boleh, dibikin pisang goreng sama ibu saya. Berarti kan sudah diajar bagaimana toleransi. Iya. Tapi jangan coba-coba kalau orang muslim nggak puasa dipentung pakai tongkat pasti. Emang orang tua kita ngajarinnya kayak gitu, Kan harus puasa waktunya puasa. Saya itu lagi puasa pas begitu mendengar gitu, aduh, bau rokok enak amat nih, itu kan. Ingat lagi bujangan-bujangan begitu. Saya bangun, saya lihat, waduh, ada tamu di sini, non muslim, bulan puasa, diudikkan kopi, digorengin pisang goreng. Ya bahasa saya ngobrol gitu, dia mengerokok. Kayak punya Dover segala macam itu banyak lah. Di Cilegon, sepengetahuan saya ya, belum pernah tuh ada kayak semacam mungkin ribut antara dua agama, dua keyakinan atau antar suku, semuanya asik-asik aja gitu. Asik-asik aja, yang penting tidak mengusik. Itu persoalannya. Pengusik itu kembali kepada sejarah. Dulu tidak ada pemberontakan. Nah, pas begitu umat Islam menenangkan hati itu dengan ibadah, azan dilarang, menaranya dirobohkan, orang sholawatan tidak boleh karena diusik. Apalagi manusia yang punya nurani, punya pemikiran, pasti melawan. Binatang pun sama seperti itu. Ya makanya dalam hal ini seharusnya ya tadi itu, yang pribumi welcome. Terhadap pendatang juga harus menghormati. Toh kami diberi hidup di sini, nyaman, aman gitu. Ya harusnya ini kekeluargaan ini ya sudah luar biasa. Wong di kita itu dulu Cina-Cina itu ikut maulidan. Ikut maulidan. Terutama di wilayah Jombang. Di Jombang itu, yang punya Jakarta itu kan maulidan semua. Mengikuti tradisi yang udah ada. Sudah ada. Jadi mereka juga karena ini ya bawa apa-apa ya, ada sarung, ada bawa buah-buahan, bawa kue, antarkan ke masjid ikut. Walaupun dia bukan muslim sebenarnya itu Bang Rama. Cuman ya toleransi itu sudah tumbuh dengan sendirinya, sudah nyaman. Adakah sekarang yang lama di sini ya mungkin dari zaman Belanda ada Cina-Cina pernah dipajak, orang ada sentil, apalagi yang lainnya tidak ada di sini. Bahkan muludan juga ikut bareng, gotong royong juga bareng. Inilah asiknya tinggal di Cilegon, asal tidak diusik gitu. Bahkan lembaga pendidikan non muslim pun ada. Sekolah Mardiwana. Saya kurang tahu dari tahun berapa itu. Kayaknya udah lama banget ya. Lama banget, kayak tahun 70-an barangkali itu. Pernah dilemparin kan tidak? Tidak. Ada perbawa juga di situ, ada segala macam ya. Perbawa untuk Buddha ya? Iya. Pernah kami musik tidak? Nggak ada.
Jadi urusan agama nafsi-nafsi, ya tadi itu. Jadi hidup di Cilegon itu, Kang Rama, itu sebenarnya asik. Asik banget. Asik banget, asal jangan mengusik. Selesai. Wong dari dulu diajarkan toleransi seperti itu. Jadi hidup di Cilegon itu asik, asal jangan mengusik. Gitu. Dan kalau di Cilegon itu sangat toleran banget sih sebenarnya, karena banyak pemeluk agama lain bisa tinggal asik tanpa diusik. Gitu. Tanpa diusik bisa bekerja di Cilegon juga. Asal jangan juga musik juga kan gitu. Selesai. Tatanannya sudah ada, tatanan budaya, tatanan sejarahnya sudah enak itu sebenarnya. Sudah enak. Janganlah sekarang-karang ini ya membuat gaduh lagi. Yang kita sebenarnya sudah asik kok. Berusaha orang luar jadi penguasa di sini terima welcome. Jadi penduduk sini welcome, gitu kan? Ya, saya juga menyarankan ya, karena minggu-minggu ini wah Cilegon booming banget itu. Rame banget itu. Cilegon saya teman-teman ya. Yang bikin rame itu justru dari luar Cilegon, yang nggak tahu Cilegon. Persoalannya, makanya kata orang Cilegon mah gitu, salamatul insan bifdilisan. Selamatnya manusia itu karena lisannya. Makanya kalau mau ngomongin, kalau belum tahu tentang tatanan Cilegon, jangan berbicara Cilegon, nyasar nantinya. Ya harus fasalu ala diri, tanya dulu lah kepada orang Cilegon. Loh, saya 15 turunan ada di Cilegon, kalau ditanya kan hafal. Kang Rama itu kan. Jangan ini mah informasi yang setengah ditelan bulat-bulat bahwa Cilegon itu masyarakat intoleran segala macam. Suruh datang ke rumah saya, nanyakan sejarah seperti itu. Kita ngobrol lah, ngobrol asik kan gitu tuh. Baru di situ kita kan satu dibalut NKRI. Toh sama. Ya, mereka juga yang mengatakan Cilegon intoleran. Dengan saya juga sama, warga negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ya kan? Ya saya ini KTP-nya lambangnya burung Garuda. Toh mereka juga bukan burung perkutut, sama-sama Garuda lambangnya. Harusnya ini yang dirajut ini. Itu tuh. Kita sama loh, walaupun beda agama, ya beda ras, tapi kita kan NKRI sama. Jangan NKRI harga mati buat kami, di sana harga tawar. Jangan. Kita sama-sama wong Indonesia. Lambangnya sama, undang-undangnya sama, presidennya satu. Nah itu, kita kan sama-sama warga negara. Begitu harusnya. Jadi asik hidupnya. Asik. Terakhir deh, ini kan Cilegon udah sangat gaduh banget dengan isu intoleran. Gimana nih menurut sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai terutama kita yang masih muda agar tidak terpancing ke arah situ seperti apa, Pak Haji? Kan kita juga begini, Pak. Kita tidak mudah terpancing, ya. Saya mohonkan kepada Forkombinda, wali kota, di situ ada dari kepolisiannya, dari TNI-nya, semua komponen lah. Sekarang ini yang merasa diamanati jadi pejabat ngasuh, itu tuh sering memberikan pencerahan begini loh, gitu. Dan juga kepada masyarakat yang punya kepentingan, ya, ada keperluan, ya penuhi dulu persyaratannya. Kalau bikin KTP juga harusnya penuhi persyaratannya. Sama teman-teman kita juga yang mau bikin tempat ibadah, persyaratannya dulu lah. Atau orang Muslim juga sama kan? Sebelum rukun sholat harus syarat dulu, syarat dan rukun, tertib itu. Ya kita juga saudara-saudara kita, ya kalau memberikan sesuatu, apalagi rumah ibadah, rumah pribadi juga kan harus ada persyaratan. Penuhi dulu persyaratan sebagai warga negara yang baik. Yang paham hukum, taat hukum, bahwa kita ini diatur hidup di negara Indonesia ini oleh undang-undang, oleh aturan. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus menaati aturan itu. Maka taat juga tuh kalau mau membangun, ya harus ngikutin persyaratannya terpenuhi. Ya iyalah itu. Kan yang bikin negara, pemerintah. Kita hidup dalam negara yang berpemerintah. Itu. Wah, akhirnya jadi banyak tahu ini sahabat Willy Polen. Terakhir statement closing mungkin yang bisa disampaikan sama Pak Haji apa nih? Harapan kami
saudara-saudara kita, ya baik yang Muslim, non Muslim, yang ada di Cilegon, siapapun itu, baik dari ras manapun, dari suku manapun, kita ini warga negara Republik Indonesia. Mari kita jaga kondusivitas negara, khususnya Cilegon. Mari kita taati aturan itu. Dan untuk tidak berkomentar yang tidak tahu betul persoalan, sehingga tidak sesat. Ya, tidak menyesatkan itu. Bahwa informasi itu harus utuh. Jangan dipelintir, jangan setengah-setengah. Sehingga apa yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan. Sehingga masyarakat sinkron antara pribumi, non pribumi, Islam dan non Islam jadi satu lah. Hidup berdampingan, ya saya katakan tadi itu berdampingan asik asal jangan mengusik. Terima kasih nih Pak Haji sudah berbagi cerita tentang sejarah Cilegon. Ya semoga dengan persoalan yang ada di Cilegon bisa diatasi dengan baik-baiklah, dengan kekeluargaan, tidak ada lagi apalagi konflik ini menjadi konflik yang kemudian meluas. Diminum dulu. Udah haus ini. Sebelum minum ditutup dulu deh, sahabat Philip Online. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Haji. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum.